والتبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستوى على سوقه وعنده الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita telah memasuki tempat itu dengan keberkahan ini. Kendati belum mendengarkan suara panggilan azan. Ini merupakan di antara nikmat yang masih Allah berikan kepada kita dan kita menjemput nikmat tersebut. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita, mereka menunggu khatib naik kepada rukun yang kedua baru mereka akan mendatangi tempat yang penuh dengan keberkahan. Terkadang Allah berikan kepada mereka dengan kenikmatan materi, diberikan harta benda kepada mereka, diberikan kendaraan, akan tetapi nikmat iman tersebut hanya akan didapati oleh orang-orang yang mau meraih kesuksesan untuk mendapatkan kesuksesan dari Allah. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita. Rasul mengajarkan kepada kita khususnya di hari yang dinamakan dengan hari Sayyidul Ayyam, yaitu untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar rasa cinta di dalam jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertanam, sehingga pada saat kita mengetahui apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah tidak terasa berat hati ini untuk menjalankan. Bayangkan kalau kita mau menurut sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam tatanan kehidupan sehari-hari, khususnya pada hari ini, Rasul mengajarkan kepada kita agar kita untuk mandi. Rasul mengajarkan kepada kita untuk menggunakan wangi-wangian. Rasul mengajarkan kepada kita untuk memasuki masjid dengan kaki kanan. Ini merupakan di antara sekian banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka pada saat kita mengerjakan, pada saat kita melaksanakan apapun yang diperintah oleh Rasul, maka hadirkannya. Ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasa cinta tersebut akan hadir sehingga apa? Sehingga nanti pada saat hari dibangkitkan kita semua akan sibuk mencari beliau. Kita semua akan mengaku saya adalah umat Nabi Muhammad, patah Rasulullah SAW. Wahai Rasul Nabi, syafaat beliau. Itu adalah permintaan kita semuanya. Kita akan mencari beliau dan beliau adalah sosok manusia yang paling sibuk hari. Bahkan pada saat putri tercintanya Fatimah Az-Zahra menanyakan, wahai ayahanda, pada saat kehidupan di dunia ini aku bisa selalu melihatmu, berjumpa denganmu. Bagaimana kelak nanti pada saat hari akhirat, di mana aku bisa bertemu dengan ayahanda? Ini adalah permintaan seorang putri tercinta. Apa yang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW pada saat ini? Rasul menjawab, wahai putriku tercinta, jumpailah aku di Haud, ketemulah aku di telagaku. Pada saat itu aku sedang sibuk memberikan syafaat kepada umatku dan memberikan air dari telaga tersebut kepada umat. Semoga jamaah yang berhadir
pada Jumat penuh keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang khatib bacakan tadi merupakan ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling senang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Pernahkah kita menghadirkan rasa senang untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan paling tidak satu Jumat sekali kita membacakan surat ini? Hadirkan bahwasanya ini merupakan di antara surat yang paling senang dibaca oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Karena ayat tersebut, surat tersebut memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Pada saat itu mereka itu disiksa, mereka itu memperjuangkan agama Allah ini, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran bahwasanya kemenangan itu pasti akan engkau raih wahai Muhammad. Wahai umat Muhammad, kemenangan itu pasti engkau akan raih. Maka surat ini merupakan salah satu surat favorit yang paling sering dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat yang akan dibacakan tadi merupakan ayat terakhir dari surat Al-Fatihah tersebut, di mana ayat 29 tersebut berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ini adalah konsep yang pertama, karakteristik umat Nabi Muhammad. Hari ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Apakah kita itu sudah terwakili sebagaimana karakter yang diungkapkan di akhir surat ini? Yang pertama sekali, konsep yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah bagaimana karakter umat Nabi Muhammad. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Yaitu adalah konsep ma'iyah, konsep kebersamaan. Lihatlah bagaimana kebersamaan yang ditunjukkan oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istaqulu li sahibihi la tahzan. Pada saat itu Nabi Muhammad memberikan kabar gembira kepada sahabat yang mendampinginya untuk melakukan perjalanan hijrah. La tahzan. Kenapa tidak diungkapkan dengan kata-kata la takhaf? Dikarenakan tidak ada sedikit pun di dalam hati Abu Bakar itu ada rasa takut. Tidak ada sedikit pun, tak ada rasa khawatir dari Abu Bakar pada saat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Akan tetapi beliau karena rasa sakit menahan diri oleh kalajengking, maka terteteslah air mata sehingga jatuh di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsep ma'iyah yang pertama yang ditunjukkan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, konsep ma'iyah tersebut ditunjukkan oleh sahabatnya dari Ansar, Sa'ad bin Mu'az, yaitu manusia pada saat beliau syahid dicabut nyawanya, makhluk Allah yang paling besar yaitu Arsy, yaitu bergetar pada saat meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Bayangkan, umur beliau masuk Islam itu tidaklah lama, tidak seperti yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kita jemaah Islam. Saat hanya mempunyai kesempatan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya 8 tahun. 8 tahun saja hidup Rasul, berdampingi Rasul. Akan tetapi pun yang terjadi, batin meninggal saat mugok Rasul. Urangnya betul kayak begitu mulia Allah. Nah yang kejauh umur 80 tahun. Kira-kira waktu meninggal dan mugok Rasulullah. Nah yang kejauh ada di antara kita yang diberikan umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan kita? Akankah Rasulullah itu akan bergetar? Lihatlah dan belajarlah dari saat. Pada saat itu terjadi peperangan Badar. Orang-orang Muhajirin tidak ada sedikit pun keraguan dari Rasulullah SAW kalau seandainya mereka itu akan membersamai Rasul dalam peperangan yang paling dahsyat tersebut. Perang di mana iblis itu turun ke bumi untuk melakukan menggoda manusia hanya dalam beberapa momen.
Di antaranya pada saat perang Badar, iblis yang menggoda Nabi Adam itu turun ke bumi untuk menggoda orang-orang tidak berjihad di perang Badar. Pada saat itu Rasul menanyakan kepada Sa'ad, bagaimana kira-kira Sa'ad orang-orang Ansar? Apa dijawab oleh Sa'ad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Law ista'radta hadzal bahr fa khadabtahu la khadabnahu ma'ak." Wahai Rasulullah, kalau engkau menyuruh kami untuk menyeberangi lautan dan engkau menyeberangi lautan, fa khadabnahu ma'ak, maka kami akan menyeberangi lautan bersamamu. Ma takhallaf ahadun minna, maka tidak akan pernah ada satu orang pun yang akan meninggalkan wahai Rasulullah. Ini adalah peperangan yang paling dahsyat. Mereka itu berjumlah 300 orang lebih, dan malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk melakukan peperangan tersebut adalah malaikat yang paling hebat, dan manusia yang ikut perang Badar tersebut adalah manusia yang paling hebat. Sehingga Rasul mengatakan kepada mereka, siapapun yang mengikuti perang Badar, maka aku telah menjamin mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah peperangan. Pada saat itu umat Islam hanya berjumlah 300-an, sedangkan orang kafir berjumlah ribuan. Maka apa yang terjadi bukan di masalah kuantitas, bukan di masalah jumlah di umat Islam ini, akan tetapi bagaimana kualitas umat Islamnya. Lihatlah 300 orang itu bisa mengalahkan ribuan orang. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah lah yang memenangkan dalam semua peperangan. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang memanah, akan tetapi malaikat-malaikat Allah lah yang memanah orang-orang kafir tersebut. Sehingga pada saat terjadi peperangan Badar tersebut, mereka melihat sendiri ternyata ada pasukan putih yang memerangi mereka. Ini merupakan janji Allah jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita membersamai Allah dan Rasul, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Konsep ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Kebersamaan kita selama ini bersama Rasul itu seperti apa? Apa bentuk kontribusi kita selaku umatnya terhadap memperjuangkan agama Allah ini? Maka ini adalah sebuah kenyataan yang baik. Pada saat khatib berkhutbah pada pertemuan sebelumnya, masjid ini belum siap. Kita masih salat di pelataran belakang. Ini adalah bentuk kebersamaan, konsep ma'iyah yang ditunjukkan oleh jamaah terhadap memperjuangkan agama Allah ini. Bayangkan kalau seandainya kita, semua gerakan yang kita lakukan untuk apa? Untuk bisa orang salat di masjid ini sampai dengan hari kiamat. Maka kontribusi kita itu akan terus mengalir sampai dengan hari kiamat. Ini yang harus kita tunjukkan, konsep kebersamaan kita bersama Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana karakter umat Islam yang digambarkan di dalam Injil, yaitu mereka itu adalah di dalam Taurat. Sarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athar sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Di dalam kitab Taurat, kalau seandainya jemaah pernah membaca perjanjian lama, fokus di perjanjian lama itu adalah hanya untuk beribadah. Sehingga apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan ciri-ciri umat Nabi Muhammad itu adalah sarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu adalah orang-orang yang ruk'an sujjadan, orang-orang yang rukuk dan sujud, orang-orang yang melakukan ibadah. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling tidak mau beribadah kepada Allah. Dan orang-orang Yahudi tersebut adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah kepada mereka. Bagaimana keistimewaannya? Di tahun 1999 pada saat Khatib berada di Al-Azhar belajar di Mesir, pada saat itu Khatib sudah melihat bagaimana kecanggihan Israel. Israel pada tahun 1999 sudah mempunyai senapan laras panjang, dan senapan itu bisa dipatahkan. Misalnya dia menembak ke samping sebelah kiri, itu bisa dipatahkan senapannya dan punya monitor. Bayangkan kecanggihan itu terjadi di tahun 1999. Dan hari ini mereka mempunyai sistem keamanan paling aman di dunia.
Sehingga apapun yang menghantam Israel itu tidak akan pernah tembus. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mempunyai yang dinamakan dengan air drone zone. Sehingga apa? Begitu ditembak rudal maka akan langsung diantisipasi. Itu kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Israel. Namun kecanggihan mereka itu tidak ada apa-apanya, jemaah yang dirahmati Allah, jika kita membandingkan dengan kehebatan Allah kita. Maka kita tidak akan pernah bisa melawan mereka dengan teknologi. Kita bisa melawan Yahudi itu hanya dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah bagaimana gigihnya orang-orang Palestina memperjuangkan tanah mereka. Mereka tidak pernah mengandalkan teknologi, akan tetapi ada saja cara, ada saja celah yang diberikan oleh Allah untuk menghantam Israel tersebut. Kenapa Allah simpan Israel tersebut? Dikarenakan inilah medan bagi umat Islam untuk terus menerapkan jihad di jalan Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Al-Quran menceritakan ciri-ciri kita umat Nabi Muhammad, yaitu adalah orang-orang yang taat beribadah kepada orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka bukan orang-orang yang beribadah. Berbeda dengan ciri umat Islam di dalam Injil. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan umat Nabi Muhammad di dalam Injil, kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yujibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar. Ini adalah perumpamaan orang-orang Islam, orang-orang mukmin di dalam Injil, diumpamakan dengan saintis, dengan teknologi. Bagaimana teknologinya? Orang-orang umat Nasrani itu adalah orang-orang yang ta'abbud, orang-orang yang fokus beribadah, akan tetapi mereka tidak mau memikirkan dunia. Sehingga Al-Quran mengumpamakan umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang saintis. Bagaimana saintisnya orang menanam tanaman? Ini yang diungkapkan kepada mereka orang-orang Nasrani. Pada saat mereka fokus ibadah, tidak mau memikirkan dunia, maka diperumpamakanlah orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang bercocok tanam. Ternyata pertanian itu merupakan hal yang paling saintis. Lihatlah, pada saat kita menanam sebuah tanaman, tanaman tersebut akan tumbuh, dan tumbuh dia akan menjulang tinggi dan kokoh. Maka apa yang terjadi? Hampir semua orang-orang yang menanam tanaman, dan pada saat tanaman tersebut tumbuh dan berbuah, maka yang membuat orang yang menanam itu akan bangga dengan tanamannya. Hal yang paling menarik, pada saat Al-Quran menggunakan 3 fa sekaligus di dalam ayat ini, yaitu kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu, fa yang pertama, yang kedua adalah fastaghlaba, dan yang ketiga fastawa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan proses pendidikan di dalam rumah tangga itu tidak boleh terputus. Hari ini berapa banyak di antara jamaah yang mempunyai anak, akan tetapi mereka tidak pernah bangga dengan anaknya, tidak pernah bahagia dengan anaknya. Alih kembana dulu, ija anai wowo. Bahkan keperhatian orang tua pun itu mengalahi binatang. Coba lihat kameng menyihir anai wowo anu ini. Tetap dia minta hukum. Tetap dia minta hukum kameng, dia minta ni. Uronyo tanyo. Wati ani anai wo na tong dah minta. Bek sampai tayo talung kameng, kepedulian tayo terhadap anak. Maka proses pendidikan anak-anak, proses dalam mendidik anak itu adalah proses yang bertahap, mulai dari kecil sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Ajarilah anakmu untuk salat apabila dia telah berumur 7 tahun tidak bersalat, maka pukullah, pukul dengan pendidikan. Kenapa? Karena anak-anak kita yang hadir hari ini pada Jumat ini, walaupun dia mendengarkan sambil berbicara dengan temannya, mereka lah yang akan mengisi masjid ini pada saat kita sudah tidak ada lagi. Maka kalau seandainya hari ini bapak-bapak tidak pernah mau bawa anaknya ke masjid, jangan pernah mengharapkan. Jangan pernah mengharapkan nanti dia akan menadahkan tangannya, akan meminta keluasan kubur kita. Ini adalah sebuah konsekuensi pada saat Al-Quran memberikan perumpamaan kepada kita tentang bagaimana cara bercocok tanam. Dan itu merupakan salah satu unsur yang memang harus kita penuhi.
bahwasanya umat Islam itu bukan hanya umat yang ta'abbud, bukan hanya yang fokus kepada ibadah mahwa, akan tetapi umat Islam itu adalah umat yang memikirkan tentang kehidupan dunia mereka, sehingga terjadi keseimbangan antara kehidupan dunia, antara hubungan dengan manusia dengan hubungan dengan Sang Khalik. Inilah ciri umat Islam hari ini yang sudah jauh. Sehingga apa dikatakan di dalam Al-Quran? Liyaghiza bihumul kuffar. Sehingga apa? Pada saat orang-orang kafir melihat sosok orang-orang mukmin, karakter orang mukmin, mereka itu akan benci. Hari ini orang kafir tidak pernah benci melihat karakter umat Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat Islam itu tidak asyidda 'alal kuffar, tidak ruhama sesama mereka. Bahkan hari ini berbalik karakter umat Islam. Lihatlah berapa banyak umat Islam itu saling mengkafirkan di antara sesama mereka. Bahkan mereka jauh lebih ramah terhadap orang kafir daripada terhadap sesama mereka. Inilah yang harus kita kembalikan karakteristik umat Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatih ayat 29 tersebut. Karakter konsep ma'iyah, tegas dengan orang kafir dan lembut sesama orang mukmin. Dan mereka adalah umat yang beribadah kepada Allah dan umat yang fokus terhadap kehidupan di dunia mereka. Semoga apa yang Khatib sampaikan ini